Oke, TWM Families, welcome back. Kamu pernah nggak lihat market kayaknya berubah arah nih, tapi beberapa jam kemudian malah balik lagi? Masalahnya, banyak trader ini ngira market sudah berubah, padahal yang terjadi itu cuma rotasi. Di video ini, aku jelasin apa itu value area shift dan gimana cara tahu kapan market benar-benar berubah. Sebelum mulai, kalau kamu mau belajar market dengan cara yang objektif dan sehat, kamu bisa join komunitas TWM di Discord gratis. Link ada di deskripsi. Semua konten yang aku bikin di channel ini 100% gratis. Jadi kalau kamu merasa terbantu, support kecil seperti subscribe atau like itu sudah sangat berarti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mode replay Bitcoin pair USDT di time frame 4 jam dengan TPO weekly. Nah, bagi yang nanya, "Bang, kalau TPO daily seperti apa?" Itu sama aja. Kalian tetap di dalam auction yang sama. Hanya kalau kalian turunin TPO daily dengan lower time frame, otomatis kamu hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda saja. Ya, tapi kalian tetap di dalam auction yang sama. Makanya aku selalu nge-push kalian belajar dari konteks macro flow dulu agar kalian tidak misunderstanding. Karena takutnya kalau kalian sering berkecimpung di dunia lower time frame tanpa melihat konteks besarnya, maka nanti kamu tidak bisa mengatur resiko asimetri yang ideal. Ya, sekarang kita masuk ke dalam topik pertama, konsep dasar. Nah, di dalam konsep dasar ya, auction market theory, market dianggap berubah bukan karena harga naik atau turun, tapi karena value-nya berpindah. Kalau value tidak bergeser, ya, market ini belum berubah. So, kamu bagi yang belum paham value itu apa, please tonton videoku dari video pertama TWM, ya. Itu semua runtutan dari 1 sampai sekian. Jangan ada yang di-skip lompat-lompat kalau kamu mau belajar tentang classic reading with expansive framework. Kamu harus benar-benar tonton dari runtutan awal ya, AMT dasar, baru kamu bisa ke video ini. Alright, kita lanjut. Bagi yang belum tahu value itu apa, aku akan rewind kembali. Value itu dibentuk dari 3 hal. Yang pertama, value area high. Yang kedua, point of control. Yang ketiga, value area low. Maka value itu terbentuk. Atau kita sebutnya ini adalah area yang efisien atau balance. Ya. Jadi kalau di keadaan seperti ini value-nya seperti apa? Ya, karena kita ingin mengetahui tentang value area shift. Nah, sebelum aku jelasin bagaimana keadaan value di chart saat ini, apa itu value area shift? Value area shift itu terjadi ketika value area lama itu ditinggalkan. Dan market mulai membangun value baru di area yang lain. Nah, value area shift ini ya, ini tergolong ada 2 arah ya. Ini bukan tentang satu candle, ini adalah proses auction secara keseluruhan. Karena kalau kamu buka TPO weekly, berarti kamu membutuhkan satu fair value itu selesai dalam 1 minggu. Ya. Nah, 2 hal itu apa, Bang? Yang pertama, value area shift itu berarti value yang tadinya di sini ya. Ini value yang sebelumnya, sebelum kita lanjut ke value setelahnya, ini bergerak satu arah ya. Semua ke atas di setelahnya dan semua ke bawah di setelahnya. Dan yang kedua, itu value yang tidak berpindah. Jadi value shift-nya ini nggak kemana-mana. Jadi value shift-nya ini dia nggak ke atas, nggak ke bawah, tapi dia condong membentuk cluster di value yang sama. Nah, di case chart saat ini, kamu sedang melihat value area shift yang cluster. Jadi dia tidak bergerak ke satu arah ke atas semua, ya. Dia tidak bergerak ke bawah semua. Contohnya gimana, Bang? Nah, di sini kamu perhatikan, lihat fair value-nya yang di sini TPO dimulai dari 13 Oktober. Nah, di sini value areanya. Dan setelahnya di TPO yang dimulai dari 20 Oktober, nah, setelah dia closing, lihat fair value-nya di sini. Ya, dan yang setelahnya di TPO 27 Oktober dia closing di sini dan akhirnya fair value-nya membentuk cluster. Ini 3, ini cluster. Jadi mereka ini tidak bergerak satu arah ke atas atau bergerak satu arah ke bawah. Kalau dia membentuk keadaan seperti ini, artinya market sedang apa? Sedang sideways. Paham ya? Karena aku sudah jelasin tentang ini di beberapa video sebelumnya. Nanti aku tag
di akhir video, jadi kamu bisa tonton basicnya sebelum masuk ke value area shift. Alright. Nah, jadi kamu paham, sekarang value area shift itu ada dua ya. Yang pertama, yang cluster, dia tidak bergerak ke satu arah ya, atas atau bawah. Yang kedua, dia bergerak ke satu arah, di atas atau ke bawah terus. Alright. Nah, di case ini kan cluster ya. Kamu ingin tahu kalau market ini sudah berubah arah atau belum. Kalau di kondisi seperti ini, kalau dia masih membentuk cluster seperti ini, kamu bisa menilai konteksnya. Di sini kamu tahu, alright, market belum berubah arah. Dia hanya melakukan rotasi. Ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan di TPO Weekly, kamu melihat, oh ada cluster nih. Nah, ini berarti kamu paham. Jadi ini market sedang balancing atau sedang sideways. Nah, kalau misalnya kita play out dari market yang TPO-nya dimulai dari 27 Oktober, dia kan closing nih di 2 November. Nah, kalau kita play out, kita ingin tahu. Ini adalah salah satu contoh yang sangat ideal buat kalian paham tentang value area shift-nya. Nah, kalau misalnya kita play out, alright, dia play out di TPO yang baru mulai dari 3 November ya. Nah, sekarang lihat price action-nya breakdown dari fair value yang ini. Artinya apa? Ini ada indikasi price ini meninggalkan value yang lama. Berarti artinya apa? Kalau dia mulai shifting ke bawah, artinya ada agresi seller. Partisipan yang lebih banyak itu berarti seller dibandingkan dengan buyer. Nah, ini berarti udah ada ciri-ciri dan awal dari kalian tahu nih konteksnya secara garis besar di TPO Weekly, di secara macro flow, alright, market ini mulai berubah karena value-nya. Ya, jadi bukan karena price ini dia. Kalau kamu misalnya matiin TPO kayak gini, kamu nggak tahu value-nya, dia naik ke atas dikit, kamu kira bullish, ya kan? Kamu pasti berpikir seperti itu. Oh, dia retracement, padahal cuma retracement, return to value, tapi tanpa TPO, kamu menganggap, oh mulai bearish. Nah, ini kan bisa salah paham dalam approach trading kalian. Tapi kalau kamu nyalain TPO, ini sangat membantu kamu untuk apa? Mengetahui market yang sudah berubah atau belum. Based on value. Nah, setelah kamu tahu nih, oh breakdown value-nya mulai terbentuk di bawah, kita play out lagi, oh kamu menunggu konfirmasi. Setelah konfirmasi, dia sedikit ada compression, dia melakukan yang namanya bullish rotation dari value area low-nya yang developing, lalu setelah itu dia bearish rotation, ya kan, ke bawah, lalu dia bullish rotation lagi ke atas. Nah, dari sini, kamu ingin apa? Kamu ingin ancang-ancang mencari short setup. Ya, karena yang kamu butuhkan adalah saat price ini retesting previous value atau value yang lama. Bedanya dengan return to value di video sebelumnya itu apa sih Bang? Nah, return to value itu sama dengan market balik ke harga yang wajar. Kalau value area shift itu adalah harga wajar yang berubah. Kalau kamu salah bedain dua ini, kamu akan salah ambil keputusan dan aku bisa pastikan itu terjadi. Ya, jadi kamu harus paham perbedaan dari kedua itu. Return to value itu berbeda dengan value area shift. Kalau value area shift berarti kamu bicara tentang value-nya yang berpindah seperti ini. Kalau misalnya kamu bicara tentang return to value, nah ini contohnya. Kalau misalnya dia lagi price compression, ya kita tes, lihat. Nah, price ini coba inisiatif di November tanggal 10. Dia mencoba return to value di value yang lama di 27 Oktober, ya, di sini. Ini adalah bentuk attempting untuk return to value. Nah, kamu perhatikan di sini, dia mencoba attempting. Aku matiin TPO-nya ya, karena udah aku tandain di sini. Lihat, price coba attempting kemana? Ke level value area low-nya. Nah, ini artinya apa? Proses inisiatif yang keluar ini dari TPO, nih dari sini, proses ini attempting untuk inisiatif. Nah, ini artinya apa? Ada percobaan untuk return to value. Market ini dengan partisipan yang ada di dalam pergerakan price action ini sedang apa? Sedang retesting value yang lama. Apakah harganya masih wajar atau tidak? Kalau harganya tidak wajar, berarti partisipan seller ya yang mendominasi pada saat price action ini retesting level konsensusnya, ya, berarti mereka lebih banyak dan makanya price ini reject dari value yang lama.
Begitu cara kerja market. Mereka selalu retesting value by value, ya. Karena setiap harga itu punya nilai kewajaran. Dan di setiap harga mereka punya value. Dan value itu dibuild dari total distribusi. Dan kamu nggak boleh sekali-sekali skip. Nah, ya, nggak boleh yang namanya skip framework. Karena kamu jadi apa? Kamu nanti bingung. Kalau kamu nggak tahu frameworknya, bagaimana price action ini retesting value by value, ya. Nah, saat ini kan dia retesting, ya. Kalau kita play out lagi, nah, lihat di sini, price kembali ke value yang lama dan ini baru disebut dengan return to value. Value area shift-nya di mana, Bang? Nah, value area shift-nya berarti yang ini. Nih, kotak yang ini kan tadi di sini, ya. Sekarang kotaknya ada di sini. Dia benar-benar berpindah, tidak bersinggungan dengan value area yang sebelumnya. Jadi dia benar-benar berpindah di bawahnya. Dan ini artinya apa? Kalau ada value area shift yang valid, berarti ini ada value migration dari atas ke bawah. Kalau sudah ada perpindahan value seperti ini, berarti kamu jangan cari long setup berdasarkan TPO weekly. Kamu fokus cari short setup karena value-nya sudah ngasih tahu kamu kalau partisipan seller ini lebih banyak. Dari keadaan market yang habis balancing, dia udah ngasih tahu kamu kalau value migration ini terjadi ke bawah. Ya, maka artinya kamu harus fokus cari bearish setup. Well, kalau kamu bisa memanfaatkan long scalping atau intraday di dalam value, kamu bisa lakukan itu. Karena aku tidak sarankan bagi para beginner atau newcomers di dunia trading, ya, kamu memaksakan reversal trades. Yang artinya reversal trade itu yang melawan tren, ya, Fems, ya. Jadi kamu ibaratnya trennya mulai bearish, tapi kamu lawan dengan long setup. Nah, ini kan sedikit berbahaya. Nanti takutnya kamu kena efek di mana resiko asimetri itu tidak bisa terlaksana dengan sangat optimal. Nah, kalau kita ngomongin tentang value area shift seperti ini, ya, kita berarti lanjut ke topik selanjutnya. Tanda-tanda value area shift. Nah, sebenarnya simple. Beberapa tanda umumnya itu yang pertama, value area lama tidak lagi dihormati. Jadi kalau kamu perhatikan, dia retesting, dia tidak ada acceptance terhadap value yang ini, ya. Jadi dia langsung reject di level konsensus, akhirnya dia return to value terhadap TPO yang terbarunya. Nah, ini ciri-ciri value area lama tidak lagi dihormati, ya. Lalu point of control mulai terbentuk di area baru. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, aku replay, ya. Di sini point of control kan masih di sini saat dia breakdown, ya. Kalau kita play out, nah akhirnya saat dia sudah jalan di hari Rabu di sini, ini POC-nya, point of control-nya mulai pindah. Nah, ini artinya apa? Ini mulai terbentuk di area yang baru. Gitu. Yang ketiga, ada pullback yang tidak kembali ke value lama. Nah, kalau kamu perhatikan tadi, kan dia pullback, ya. Dari dia compression, lalu kita bahas tentang inisiatif, keluar di tipe yang baru. Nah, setelah dia retest value yang lama, ya tidak kembali ke value yang lama. Dan disinilah market mulai unbalance. Nah, akhirnya setelah kejadian yang terjadi, market pun akan melakukan yang namanya bearish continuation. Jadi, kamu bisa tahu bahwa market ini benar-benar berubah dari yang tadinya cuma sideways, arahnya kemana nih? Pasti kan kamu ingin tahu dong, kayak oke, market sedang balance, ini ke atas atau ke bawah. Nah, kamu bisa perhatikan dari value migration-nya. Kalau misalnya value-nya valid untuk shifting, ya udah, berarti market ini, contoh dalam kasus yang ini kan bearish, ya berarti kamu bisa cari short setup. Nah, dari kejadian ini banyak sekali, ya, kesalahan umum trader. Kesalahannya itu apa sih, Bang? Nah, yang pertama, kesalahan paling sering itu trader entry terlalu cepat. Jadi kalau misalnya dia baru ibaratnya ini value belum ada signifikan shifting, ya, belum tahu dia pindah atau enggak, kamu masih di dalam market yang sideways. Nah, kamu paksain untuk entry macro flow. Jadi harusnya buat rotation doang, ya kan, manfaatin level konsensus buat bearish rotation, terus habis itu manfaatin value area low buat bullish rotation, tapi kamu approach-nya untuk macro flow. Nah, tapi kamu tidak melihat bahwa bagaimana value-nya, apakah ini benar-benar sudah berpindah atau tidak, gitu. Jadi
Ini salah satunya ya. Ini salah satu kesalahan yang paling umum. Karena value area shift itu konfirmasi. Nah, kesalahan yang kedua itu apa bang? Nah, ini fear of missing out. Jadi, kalau kamu melihat impulsive candle sedikit, ya misalnya dia keluar dari value, kamu chase the pump. Padahal kamu tahu bahwa pump itu adalah total distribusi yang tidak merata. Dan ini sangat berbahaya kalau kamu chase the pump di setiap trade kamu. Jadi, bagi para trader breakout, kamu hati-hati untuk chase impulsive candle di setiap mungkin trend line yang kamu gambar atau BOS dan lain-lain. Ini kamu hati-hati karena impulsive candle itu selalu bentuknya total distribusi yang tidak merata. Ya, kamu harus ingat value area shift itu konfirmasi. Jadi, kalau kamu ingin tahu secara keseluruhan bahwa market ini sudah berubah atau belum, kamu harus tahu dari value areanya dulu. Ya, kalau misalnya case ini value area-nya pindah ke atas, ya udah berarti kamu fokusnya cari long setup. Kamu udah tahu bahwa buyer partisipan lebih banyak. Jadi kamu lihat value area shift-nya. Tapi kalau misalnya dia masih ada bersinggungan dengan value area yang lama seperti ini, berarti market pun masih balancing gitu. Jangan dipaksain. Kamu harus benar-benar cari value-nya yang benar-benar keluar dari value yang lama. Nah, sekarang topik yang terakhir, bagaimana dengan mindset dan resikonya bang? Nah, market ini berubah pelan ya. Tapi trader ini sering banget pingin cepet-cepet untuk cari setup. Tugas kamu itu bukan menebak, tapi menunggu konfirmasi. Nah, kalau kamu belum paham return to value dan failed auction, value area shift ini akan sulit sekali dibaca. Makanya 2 dan 3 video sebelumnya kamu wajib baca ketika kamu nonton video ini pertama kali. Tapi aku saranin bagi para YouTuber yang baru, kalau misalnya penonton yang baru mau belajar, aku selalu sarankan dari video pertama ya, karena framework ini runtutan, kamu nggak boleh skip salah satu, karena once you skip another things, it's gonna be a real problem for you. Jadi ini bakal jadi salah satu pemicu tentang permasalahan understanding. Takutnya nanti kamu saat eksekusi, kamu memakai 2 filosofi dan itu jadinya bentrok di dalam trade execution. Ya, jadi kamu tonton 2 video itu dulu ya, baru value area shift ini akan masuk. Please subscribe kalau kamu mau belajar market secara struktural seperti ini dan framework. Semoga ilmunya semakin bermanfaat karena bentuk like dan support dan komen kalian itu sudah sangat berarti buat aku untuk membagikan ilmu gratis seperti ini terus sampai kita masuk ke dalam cycle yang baru. Alright, see you on the next video. Thank you semuanya. Bye-bye.